Maya. Kenapa? Hitungan balik di mana? Dia tukang lewat yuk. Kan detektor sekolah. Risa, suaranya dimatiin, Risa. Di motor ada benar. Yo. Eta tuh. Baikan. Apa dulu? Woi. Siang. Di waktu itu ada siapa? Hah? Chan. Sambelnya kene.
Balik. Balik. Dari mana? Risa Audiana, matikan mic-nya. Di mute. Ade Pauji, matikan mic-nya. Ada ya. Aduh. Ini aku masih. Bentar sayang dia. Ini mah minta deui paner ieu mah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, ada temennya yang belum masuk di Zoom. Saya ucapkan selamat datang Pak Pengawas Pembina. Ya, terima kasih Pak Yopi. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Anak-anakku di sini sudah bergabung Pak Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ragung, kemudian Bapak Pengawas Pembina, Dewan Guru, staf tata usaha, dan siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12. Sebentar lagi kita mau mulai acaranya.
Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, pukul 9.02, apakah kita bisa mulai saja? Peserta sudah ada 476, Pak. Mangga, barangkali sebagian anak ada juga yang ikut ke YouTube. Mangga, barangkali itu dimulai saja, Pak. Oke. Untuk kegiatan ini nanti akan dipimpin oleh Pak Humas, Pak Asep, selaku Wakasek Humas. Untuk itu saya persilakan ke Pak Humas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke Ilahi Robi karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Bapak harapkan kita semua ada dalam keadaan sehat, dijauhkan dari pandemi yang sedang berlangsung, sudah berlangsung selama hampir 2 tahun ya. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah dapat syafaat darinya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Asep Sahdu Ramdana, ditugaskan sebagai moderator pada Zoom meeting kali ini dengan tema kita mulai tahun pelajaran 2021-2022 di SMAN 1 Luragung dengan mengoptimalkan belajar dari rumah untuk menumbuhkan motivasi belajar. Tujuan dilaksanakannya agar kalian, terutama siswa baru, dapat lebih mengenal dengan para gurunya, dengan wali kelasnya, dengan teman-temannya ya, agar lebih akrab nantinya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini terasa bahagia sekali karena dengan situasi pandemi kita bertemu meskipun secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke, berikutnya akan Bapak sebutkan susunan acara yang akan kita laksanakan sekarang. Yang pertama, penyampaian petunjuk penggunaan ruang Zoom. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, sambutan pengawas pembina tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat oleh Bapak Haji Kasid MPD. Yang kelima, perkenalan struktur Wakil Kepala Sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Yopi. Yang keenam, perkenalan wali kelas oleh Bapak Dida Firdaus beserta perkenalan Dewan Guru. Yang kedelapan, strategi belajar di masa pandemi di lingkungan SMAN 1 Luragung oleh Bapak Yopi Roma Pilani SPD. 9, doa dan penutup. Oke, Bapak bacakan dulu tata tertibnya. Untuk kapasitas peserta Zoom kali ini hanya 1.000 peserta. Bagi yang tidak dapat masuk ke link ini, bisa mengikutinya di YouTube, di channelnya SMAN 1 Luragung. Berikutnya, semua peserta sangat diwajibkan untuk mematikan suara atau mute ya selama proses stadium general berlangsung. Kita awali dengan pembukaan dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan dan arahan Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Darmanto SPD, yang saya hormati, disilakan. Terima kasih kepada Bapak Asep sebagai pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengawas Mohon maaf, Bapak silahkan dinyalakan dulu, Bapak. Mohon maaf, Bapak Kepala Sekolah, untuk dinyalakan terlebih dahulu mic-nya. Anak-anakku untuk mematikan dulu ya mic-nya. Anak-anakku untuk mematikan dulu mic-nya. Bapak akan mematikan secara general ya. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Ya, selamat datang nih kepada Bapak Pengawas Pembina, Bapak Kasid MPD, kepada para wakil kepala sekolah beserta pembantu bidang, serta koordinator, serta staf guru dan tetangga, anak-anakku sekalian, siswa SMA Negeri 1 Luragung yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selayaknya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul ya dalam acara Stadium General SMA Negeri 1 Luragung. Dan ini merupakan pionir ya, salah satu terobosan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Luragung, di mana dalam masa pandemi ya COVID-19 yang sampai hari ini kita itu belum bisa mengatasi dan belum berakhir. Mudah-mudahan semuanya baik Bapak Pengawas, Wakil Kepala Sekolah, Tubid, Koordinator Bidang, dan semua guru serta anak-anakku sekalian selalu diberikan kesehatannya sehingga kita bisa memulai kegiatan pembelajaran di awal tahun ajaran 2021-2020 ini dengan tetap semangat sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa tahun ajaran 2021-2020 kita mulai pembelajaran 2021-2022 SMA Negeri 1 Luragung ini dengan mengoptimalkan belajar dari rumah untuk menumbuhkan motivasi belajar. Anak-anakku sekalian, laporan terakhir ini sudah diikuti oleh lebih dari separohnya ya, ada 554 peserta yang mengikuti Zoom ini. Mungkin ada beberapa yang belum masuk karena mungkin terkendala jaringan, mungkin terkendala juga dengan media yang ada, ataupun juga mungkin masalah kuota. Yang penting barangkali nanti anak-anakku sekalian belum sempat mengikuti secara langsung dengan Zoom, bisa melihat dengan di channel YouTube SMA Negeri 1 Luragung. Anak-anakku sekalian, meskipun ada surat keputusan bersama 4 menteri yang rencananya kita akan melaksanakan pembelajaran
dengan tatap muka terbatas diawali pada tahun ajaran 2021-2022. Namun karena situasi dan kondisi di mana COVID-19 itu belum mereda, belum berakhir, maka pembelajaran tatap muka terbatas ini juga belum bisa dilaksanakan. Dan ini juga kita sudah melaksanakan suatu kegiatan ya pemerintah pusat yang semula hanya di Jawa dan Bali, sekarang dilaksanakan secara menyeluruh nasional dengan namanya PPKM ya. Jadi ada pembatasan ya kegiatan di masyarakat, meskipun masih bersifat mikro pembatasan, namun itu menunjukkan upaya pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini. Dan laporan terakhir, alhamdulillah ya, bahwa tingkat kematian dan juga penyebaran COVID sudah menurun, meskipun belum berakhir ya, penyebarannya belum berakhir. Sehingga mau tidak mau pembelajaran rencananya kita melaksanakan tatap muka, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sehingga mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh, PJJ, atau apa yang disebut dengan daring, belajar secara online. Untuk ini, barangkali untuk anak-anakku sekalian yang baru bergabung, terutama di kelas 10 MIPA dan kelas 10 PS, ya, bahwa pembelajaran daring ini mungkin dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam cara, metode ya. Nanti anak-anakku sekalian akan sering mengikuti dengan menggunakan Zoom ini, mungkin juga dengan menggunakan Google Meeting ya, Google Classroom, mungkin juga dengan media WA ataupun dengan cara penugasan dan lain-lainnya. Artinya meskipun kita itu belum bisa belajar secara luring atau tatap muka di kelas, bukan berarti bahwa kegiatan pembelajaran ini berhenti. Kita tetap melaksanakan kegiatan belajar seperti tema di dalam Stadium General ini, menumbuhkan motivasi belajar ya di rumah. Artinya belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas, dan tidak mengenal tempat ya. Dimanapun, yang penting kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara optimal ya. Anak-anakku sekalian, Stadium General ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan MPLS ya. Jadi setelah MPLS, nah ini Stadium General diikuti oleh seluruh siswa dan guru, ini sifatnya wajib ya. Jadi diikuti oleh seluruh siswa baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, termasuk di dalamnya adalah staf guru dan TU. Itunya wajib dilakuti. Mengapa? Karena mungkin barangkali kita ini ketemu di jalan gitu ya. Kalau dalam bahasa Luragunya mungkin senggolan atau apa. Kita malah tidak tahu ya bahwa yang menyenggolnya atau yang berpapasan itu adalah mungkin bapak kepala sekolah, mungkin juga guru, mungkin wali kelas gitu ya. Mungkin juga itu adalah anak didik SMA Negeri 1 Luragung. Mengapa? Karena memang selama ini kita belum pernah bertatap muka. Sehingga pada kesempatan ini, Stadium General ini kita manfaatkan untuk saling kenal gitu ya. Melihat wajah dari Bapak dan Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Luragung, melihat Bapak Kepala Sekolah, melihat Bapak Pengawas Pembina, melihat wali kelasnya, guru mata pelajarannya, sehingga mudah-mudahan dengan Stadium General ini kita bisa mengoptimalkan. Sehingga ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Menunjukkan bahwa memang kita harus mengenal dulu, lebih kenal dulu. Jadi dalam ajaran Islam juga diajarkan ta'aruf dulu, kenal, ta'awun, ya, terusnya baru ada kerjasamanya gitu ya. Anak-anakku sekalian, nanti selanjutnya setelah ini kita akan memanggil orang tua gitu ya.
Jadi orang tua juga mungkin insya Allah kalau ada kesempatan kita akan melaksanakan kegiatan serupa ini, kita memberi penjelasan kepada orang tua mengapa SMA Negeri 1 Luragung khususnya dan umumnya SMA yang ada di Kuningan belum mampu melaksanakan pembelajaran secara tatap muka gitu ya. Kalau situasi dan kondisinya memungkinkan, insya Allah SMA Negeri 1 Luragung siap melaksanakan pembelajaran dengan cara tatap muka. Namun karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan, sehingga kita itu belum bisa melaksanakan secara tatap muka ya. Jadi masih menggunakan daring. Sehingga untuk itu, monggo barangkali anak-anakku sekalian, karena keterbatasan atau terkendala dengan sesuatu yang berhubungan dengan sistem belajar dari rumah ini, anak-anakku silakan berhubungan nanti dengan sekolah ya, baik melalui wali kelasnya, baik melalui guru BP ataupun melalui guru mata pelajaran. Jadi silakan Bapak anak-anakku sekalian, barangkali terkendala masalah media seperti Android-nya tidak ada, tidak support, atau mungkin juga tidak memiliki kuota, atau juga mungkin terkendala ada handphonenya, ada kuotanya, jaringannya yang terbatas gitu ya. Jaringannya bagus, handphonenya ada, kuotanya tidak ada. Kuotanya ada, handphonenya mendukung, jaringannya tidak ada. Nah itu mangga silakan anak-anak mangga dikomunikasikan dengan para wali kelas ataupun dengan guru mata pelajaran ataupun guru BK. Nanti insya Allah sekolah akan memberikan solusi ya bagaimana anak-anakku sekalian untuk mengatasinya. Artinya tidak ada alasan anak-anakku sekalian itu tidak belajar ya. Jadi nanti ada alasannya, Pak saya nggak punya handphone, Pak saya kuotanya nggak ada, Pak jaringannya jelek. Nah itu mudah-mudahan bukan alasan untuk belajar. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan dengan Stadium General ini kita bisa saling kenal, gitu. Kita mengetahui siapa wali kelasnya, seperti apa wajahnya, guru kelasnya juga, kita kenal juga dengan para staf wali kelas dan tata usahanya, termasuk juga mungkin dengan para wakil kepala sekolah maupun pembantu bidang. Manfaatkan dengan baik Stadium General ini. Sekali lagi, ini merupakan pionir ya kegiatan Stadium General ini yang melibatkan seluruh siswa, dan tercatat sampai dengan menit ini adalah sudah hampir 581 peserta. Artinya sudah melebihi dari target kita yang hampir 500-an gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dengan media ini kita ini terbiasa menggunakan belajar jarak jauh, familiar, dan bukan alasan untuk tidak belajar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Ayo kita menyampaikan kepada anak-anakku untuk mematikan mic-nya. Terima kasih. Sekali lagi kepada anak-anakku untuk mematikan mic-nya. Sudah Pak, sudah dimatiin Pak. Iya. Siapa yang bilang itu? Tolong dijaga etikanya ya anak-anakku. Terima kasih Pak Kepala yang sudah menyampaikan arahannya bahwa kita harus tetap semangat meskipun dalam kondisi seperti ini. Kemudian sekolah pun mengharapkan agar kita itu belajar dengan tatap muka, biar lebih bagus ya hasilnya kalau tatap muka. Yang berikutnya arahan dari Bapak itu agar mempersiapkan sarana prasarana untuk KBM secara daring.
Demikian sambutan dari Bapak Kepala. Kita lanjutkan ke acara yang keempat. Sambutan pengawas pembina tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Haji Kasib MPT. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT atas takdirnya kita bisa berjumpa melalui media daring ini. Mudah-mudahan perjumpaan ini tidak mengurangi makna dari silaturahmi antara warga SMA Negeri 1 Luragung. Mudah-mudahan juga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Amin. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Luragung, para wakil kepala sekolah, staf tata usaha, para guru, dan seluruh warga SMA Negeri 1 Luragung, serta anak-anakku dari kelas 10, 11, 12 yang saya banggakan dan saya cintai. Terlebih dahulu saya menyampaikan salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan di era pandemi ini seluruhnya warga SMA Negeri 1 Luragung ini selalu mendapat penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin, Pak. Baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah, staf tata usaha dan para siswa yang saya banggakan. Pertama, saya menyampaikan untuk anak-anakku kelas 10 selamat bergabung di SMA Negeri 1 Luragung. Mudah-mudahan Anda merupakan anak-anak pilihan yang terbaik untuk menata pendidikan, mendapatkan ilmu di SMA Negeri 1 Luragung ini. Kemudian bagi anak-anakku yang kemarin sudah naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11 dan dari kelas 11 ke kelas 12, saya menyampaikan selamat memasuki jenjang kelas yang baru dan tetap berusaha keras untuk belajar dengan baik dalam rangka menjadi tahapan meraih cita-cita Anda semua. Anak-anakku dan para guru serta warga SMA Negeri 1 Luragung yang saya banggakan, perkenalkan saya Dr. Andes Kasib MPD, oleh pemerintah diberikan amanat menjadi pengawas pembina di SMA Negeri 1 Luragung. Perlu anak-anakku ketahui bahwa di dalam mengelola sekolah itu ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah. Dan sekolah itu diawasi oleh seorang pengawas yang berkedudukan di kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Cirebon. Oleh karena itu, kepada anak-anakku jika mengalami sebuah masalah, mengalami kesulitan, mengalami berbagai hal keterbatasan di dalam melaksanakan pembelajaran, silakan kami membuka untuk menyampaikan segala persoalan itu kepada kantor cabang Dinas Pendidikan Cirebon. Nanti kita akan fasilitasi dan dicarikan jalan keluarnya. Baik Bapak, Ibu, dan para siswa yang saya hormati, hari ini masih masa-masa pandemi COVID-19. Dan saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi
kepada tim manajerial SMA Negeri 1 Luragung yang telah melakukan terobosan terhebat di dalam melayani proses pendidikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pionir dan contoh bagi SMA-SMA yang lain, karena sampai dengan saat ini belum ada pihak-pihak lain yang melakukan terobosan terhebat, dan ini di masa pandemi ini kita memeras otak, menggunakan pikiran sehat untuk mencari alternatif dan solusi, karena anak didik kita itu harus dilayani dengan baik agar ilmunya sampai kepada anak-anak kita. Di masa pandemi ini perlu anak-anakku ketahui, memang pembelajarannya tidak efektif. Karena kita kadang-kadang juga banyak keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, janganlah menjadi alasan keterbatasan itu. Karena apa? Hari ini anak-anakku sedang belajar. Besok-besok adalah menjadi para pemimpin di masa yang akan datang. Jadi, kalau anak-anakku tidak mengisi ilmunya sebaik mungkin saat ini, maka kita akan ketinggalan. Baik ketinggalan dengan teman, ketinggalan dengan masyarakat, ketinggalan dengan negara-negara lain. Kita sekarang sedang berpacu siapa yang unggul menghadapi pandemi ini. Dan kita tidak boleh menyerah dengan alasan pandemi apapun. Oleh karena itu, berbagai terobosan yang sudah diambil oleh SMA Luragung ini, saya sampaikan terima kasih dan acungan jempol. Tinggal anak-anakku memanfaatkan kegiatan ini menjadi kegiatan untuk memeras otak, mengais ilmu, supaya kita bisa bersaing di tingkat kabupaten, bersaing di tingkat provinsi, maupun bersaing di tingkat nasional. Siapa yang kreatif, siapa yang inovatif, siapa yang bekerja keras, itulah di masa pandemi ini yang akan menjadi pemenang. Tetapi kalau mengeluh, malas, kemudian menyerah dengan pandemi ini, maka akan jadi tim yang kalah di dalam bersaing ini. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, di dalam konteks ini, pemerintah sudah memberikan berbagai macam fasilitas di dalam kegiatan persekolahan, meskipun kita memang masih belum bisa melakukan tatap muka, tetapi ini pada akhirnya sesaat lagi insya Allah, dengan sudah banyaknya vaksinasi, sudah banyak menurunnya pandemi, insya Allah pada waktu yang akan tidak terlalu lama juga, pemerintah pun akan mengambil langkah untuk mengambil resiko kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Oleh karena itu, diharapkan anak-anakku sekalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga prokes COVID, supaya kita tidak tertular dan bisa belajar dengan baik. Dengan demikian, anak-anakku sekalian, ternyata dengan pandemi ini pun banyak hikmah yang kita dapatkan. Belajar sekarang tidak terbatas. Bukan hanya ada di dalam ruangan kelas, duduk di bangku, ada guru, tetapi sekarang belajar itu terbuka sangat luas. Maka siapa yang pandai memanfaatkan kesempatan ini, inilah yang akan menjadi pemenangnya. Oleh karena itu, saya berharap kepada guru-guru, silakan memberikan fasilitas keilmuannya di dalam rangkaian kegiatan pembelajaran PJJ ini, atau kita kenal dengan study from home, belajar dari rumah, sehingga anak-anakku ini bisa difasilitasi untuk belajar lebih optimal. Dan sesuai dengan kegiatan ini dengan tema
optimalisasi belajar jarak jauh dari rumah ini sebuah terobosan yang luar biasa. Dan sebagai akhir dari sambutan saya, selamat untuk SMA Negeri 1 Luragung, dan kepada anak-anakku kami berpesan, sebagai orang Muslim, sebagai orang beragama, ternyata di mana ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut yang akan merubahnya. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Usaha keras, usaha semangat masing-masing. Sehingga jadilah kita pemenang di era pandemi ini. Selamat melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin. Dan Amin. Amin. mohon maaf kepada semuanya. Tentu saja kami tidak akan bisa mengikuti sampai akhir. Dan atas permintaan dari kepala sekolah, saya selaku pengawas pembina dan mewakili kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, optimalisasi kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui pembelajaran dari rumah saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Kasid MPD atas sambutannya. Jadi kita harus tetap semangat agar kita bisa bersaing dan kita mempersiapkan diri di masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu perkenalan struktur wakil kepala sekolah yang akan dipandu oleh Bapak Yopi Romantilani SPD. Kepada Pak Yopi, disilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep selaku wakil kepala sekolah bagian humas. Mohon Pak Dida untuk mengeserkan struktur dari wakil kepala sekolah. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, SMA Negeri 1 Ragung memiliki 5 wakil kepala sekolah, memiliki 1 kepala sekolah, 5 wakil kepala sekolah, dan 1 kepala subbagian tata usaha. Jadi yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian kenal, itu yang pertama adalah kepala sekolah yang tadi sudah memberikan sambutan dan arahannya untuk pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian yang kedua, nanti ada Bapak Kasubag Tata Usaha, Pak Dida. Ada Bapak Rustana, SPD, beliau sebagai Kasubag Tata Usaha di SMA Negeri 1 Luragung. Kemudian yang selanjutnya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sumber Daya Manusia, yaitu adalah Pak Haji Uus Sudiana MPD. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Yopi Roma Filani, dibantu dengan pembantu bidangnya ada Pak Dida Firdaus, kemudian Ibu Hajah Dede Dati, SPD. Kemudian ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan,
yaitu Bapak Ian Kusdianto SPD. Dibantu oleh pembantu bidang kesiswaannya adalah Ibu Tin Ramdawati MPD dan Bapak Ligar Balebat SPD. Selanjutnya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, itu Bapak Dr. Andes Dadang Suhendra MPD, dibantu oleh pembantu bidang sarana dan prasarananya adalah Bapak Juwana SPD. Dan terakhir, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, yaitu Bapak Asep Syahdu Ramdana, dibantu oleh pembantu bidang humasnya adalah Ibu Inayah SAG. Itulah struktur Wakil Kepala Sekolah. Ini kayaknya adminnya belum atau nge-lag nih untuk menampilkan foto-fotonya. Dilanjutkan dulu Pak Moderator, Pak Asep selaku Humas untuk dilanjutkan acaranya. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yopi Oma Filani yang sudah memperkenalkan struktur Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luragung. Kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu perkenalan wali kelas dan perkenalan Dewan Guru yang akan dibawakan oleh Bapak Dida Firdaus ST. Bapak Dida, apakah sudah siap? Siap, Pak. Ya, terima kasih. Disilahkan. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Daftar wali kelas apa aja? Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Pengawas Pembina, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Di sini Bapak akan memberikan informasi berkenaan dengan daftar Dewan Guru yang ada di SMA Negeri 1 Luragung untuk tahun pelajaran 2021-2022. Perlu diketahui bahwasannya jumlah Dewan Guru di SMA Negeri 1 Luragung ada 60 orang. Berikut daftar nama guru di SMA Negeri 1 Luragung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Ahmad Darmanto SPD, beliau juga menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Luragung. Kemudian ada Bapak Haji Idi Laksono SPD, Guru Bahasa Inggris. Beliau mengajar di kelas 12 MIPA 1 sampai dengan MIPA 4. Kemudian ada Bapak Haji Ucu Supriyadi SPD, Guru Biologi, mengajar di kelas 10 MIPA 1 sampai MIPA 4. Kemudian ada Bapak Haji Kusnadi SPD, Guru Mata Pelajaran Matematika, mengajar di kelas 10 MIPA 1 sampai MIPA 4 dan 10 IPS 1 sampai IPS 2.
Kemudian ada Bapak Juwana SPD, guru mata pelajaran seni budaya, mengajar di kelas 11 IPS 1 sampai 6 dan 12 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Bapak Yoyo Sopyan SPD, guru mata pelajaran seni budaya, mengajar di kelas 11 MIPA 3 sampai 4 dan kelas 12 MIPA 1 sampai 4. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Dadang Suhendra MPD, guru mata pelajaran penjas orkes, mengajar di kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 4. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Tati Hartati, guru mata pelajaran geografi, mengajar di kelas 10 IPS 1 sampai 6 dan 11 IPS 3 sampai IPS 6. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Hajah Juju Yuningsih, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, mengajar di kelas 12 MIPA 1 sampai 4 dan 12 IPS 1 sampai IPS 3. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Yani Ahmad Mulyani, guru mata pelajaran sejarah, mengajar di kelas 12 MIPA 1 sampai 4 dan 12 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Bapak Haji Rohendi SPD, guru mata pelajaran fisika, mengajar di kelas 10 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 11 MIPA 1 sampai 4. Selanjutnya ada Ibu Juwati SPD, guru mata pelajaran sejarah, mengajar di kelas 10 MIPA 1 sampai 2, 11 IPS 1 sampai 6 dan 12 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Ibu Hajah Dede Dati SPD, guru mata pelajaran biologi, kelas 11 IPS 1 sampai 3 dan 12 IPA 1 sampai 4. Selanjutnya ada Ibu Yani Rohaini SPD, guru mata pelajaran sosiologi, mengajar di kelas 12 IPS 1 sampai dengan IPS 6. Kemudian ada Ibu Inayah SAG, guru mata pelajaran PABP, mengajar di kelas 11 IPA 1 sampai 4 dan 11 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Ibu Tin Ramdawati MPD, guru mata pelajaran geografi, mengajar di kelas 11 IPS 1 sampai 2 dan kelas 12 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Bapak Haji Uus Sudiana MPDI, guru mata pelajaran PABP, mengajar di kelas 12 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 12 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Ibu Charwini SPD, guru mata pelajaran sejarah, mengajar di kelas 11 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 11 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Bapak Haji Heri Ruyanto SEAK, guru mata pelajaran ekonomi, mengajar di kelas 12 IPS 1 sampai dengan IPS 6. Kemudian ada Ibu Yona SPD, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, mengajar di kelas 10 IPS 5 sampai 6 dan kelas 11 IPS 1 sampai dengan IPS 6. Kemudian ada saya sendiri Dida Firdaus ST, guru bimbingan TIK, mengajar di kelas 10 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 10 IPS 1. Kemudian ada Ibu Hajah Nia Daniar Iskandar SPD, guru mata pelajaran kimia, mengajar di kelas 10 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 12 MIPA 1 sampai 4.
Selanjutnya ada Ibu Arifatun Rohmaniyah SIP, guru pelajaran PPKN. Mengajar di kelas 11 MIPA 1 sampai 4, kelas 11 IPS 1, kelas 12 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 12 IPS 1 sampai 6. Nggak nyambung ya, Pak? Ateng. Selanjutnya ada Bapak Yopi Romapilani SPD, guru mata pelajaran fisika, mengajar di kelas 12 MIPA 1 sampai 4. Kemudian ada Ibu Heti Nurhayati SPD, guru mata pelajaran kimia, mengajar di kelas 11 MIPA 1 sampai 4 dan guru mata pelajaran PKWU untuk kelas 10 MIPA 1 sampai dengan MIPA 4. Ada Bapak Ian Kusdianto SPD, guru mata pelajaran bahasa Sunda, mengajar di kelas 12 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 12 IPS 1 sampai 2. Kemudian ada Ibu Lina Hernawati MPD, guru mata pelajaran biologi, mengajar di kelas 11 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 11 IPS 4 sampai 6. Kemudian ada Ibu Fatimah SPD, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, mengajar di kelas 11 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 12 IPS 4 sampai 6. Kemudian ada Bapak Asep Sahdu Ramdana SPD, guru mata pelajaran ekonomi, mengajar di kelas 11 IPS 1 dan sampai dengan IPS 4. Kemudian ada Bapak Ligar Balebat SPD, guru mata pelajaran seni budaya, mengajar di kelas 10 MIPA 1 sampai 4, kelas 10 IPS 1 sampai 6, dan kelas 11 MIPA 1 sampai 2. Kemudian ada Ibu Intan Triwiatsih SPD, guru mata pelajaran bahasa Mandarin, mengajar di kelas 10 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 10 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Ibu Aan Amelia SPD, guru bimbingan konseling, membimbing di kelas 12 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 12 IPS 1 sampai 2. Kemudian ada Ibu Ian Cahyani SPD, guru mata pelajaran bahasa Sunda, mengajar di kelas 11 MIPA 1 sampai 4, 11 IPS 1 sampai 4 dan kelas 12 IPS 3 sampai 6. Kemudian ada Bapak Nana Suryana SPD, guru mata pelajaran matematika, mengajar di kelas 10 IPS 3 sampai 6 dan kelas 11 IPS 1 sampai 3. Kemudian ada Ibu Nina Nurnaningsi Esos, guru mata pelajaran PPKN, mengajar di kelas 10 MIPA 1 sampai 4, 10 IPS 1 sampai 6 dan kelas 11 IPS 2 sampai IPS 6. Kemudian ada Ibu Epi Meiliasari SPD, guru mata pelajaran ekonomi, mengajar di kelas 10 IPS 1 sampai 6, kelas 11 IPS 5 sampai 6, dan guru mata pelajaran sejarah di kelas 10 IPS 3 sampai IPS 6. Kemudian ada Bapak Nanang Supriyana Esos, guru mata pelajaran sosiologi di kelas 10 IPS 5 sampai 6 dan kelas 11 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Ibu Iis Aisyah SPDI, guru mata pelajaran PKWU di kelas 11 IPS 1 sampai 3, 12 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 12 IPS 1 sampai IPS 6. Kemudian ada Ibu Kristiani Antari SPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 12 IPS 1 sampai IPS 4. Kemudian ada Bapak Aditya SPDI, guru mata pelajaran matematika di kelas 12 MIPA 4 dan kelas 12 IPS 1 sampai IPS 6. Kemudian ada Bapak Ade Mulyadi MPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris
Mengajar di kelas 11 MIPA 1 sampai 2 dan kelas 12 IPS 5 dan 6. Kemudian ada Ibu Yeyen Anggraini SPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 10 IPS 1. Kemudian ada Ibu Tri Mulyati SPD, guru bimbingan konseling, membimbing di kelas 10 MIPA 1 sampai 4, 10 IPS 1 sampai 2 dan kelas 11 IPS 5 dan 6. Kemudian ada Ibu Fitri Widyaningsi SPD, guru mata pelajaran matematika di kelas 11 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 3. Kemudian ada Bapak Nur Cahya SPD, guru mata pelajaran penjas orkes di kelas 10 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 11 IPS 1 sampai 5. Kemudian ada Ibu Yayah Komariah SPD, guru mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 10 IPS 1 sampai 4. Kemudian ada Ibu Iis Siti Aisyah SPD, guru bimbingan konseling di kelas 10 IPS 3 sampai 6 dan kelas 11 IPS 1 sampai 4. Kemudian ada Ibu Memes Maisari SPD, guru mata pelajaran sosiologi di kelas 10 IPS 1 sampai 4 dan guru mata pelajaran sejarah di kelas 10 MIPA 3 sampai 4, 10 IPS 1 sampai 2 dan kelas 11 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Bapak M. Firmansyah SPD, guru mata pelajaran PKWU di kelas 10 IPS 4 sampai 6, kelas 11 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 11 IPS 1 sampai IPS 6. Kemudian ada Bapak Adi Firmansyah MPD, guru bimbingan TK, mengajar di kelas 10 IPS 2 sampai 10 IPS 6. Kemudian ada Ibu Linda Sri Winarti SPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10 IPS 2 sampai 10 IPS 6. Kemudian ada Bapak Fahmi Jakaria Al-Ansori SPDI, guru mata pelajaran PABP di kelas 10 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 10 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Ibu Sri Lailatul Fajriyah SPD, guru bimbingan konseling di kelas 11 MIPA 1 sampai 4 dan kelas 12 IPS 3 sampai IPS 6. Kemudian ada Ibu Maharani Widya Putri SPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 11 MIPA 3 sampai 4 dan kelas 11 IPS 1 sampai IPS 6. Kemudian ada Ibu Yulia Dewi Ibdayani SPD, guru mata pelajaran bahasa Sunda di kelas 10 MIPA 1 sampai 4, 10 IPS 1 sampai 6 dan di kelas 11 IPS 5 dan 6. Kemudian ada Bapak Kurniawan SPD, guru mata pelajaran penjas orkes di kelas 11 MIPA 1 sampai 3 dan di kelas 12 IPS 1 sampai 6. Kemudian ada Bapak Rijal Pauji SPD, guru mata pelajaran matematika di kelas 11 IPS 4 sampai 6 dan di kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 4. Kemudian ada Ibu Yulia Citra SPD, guru mata pelajaran matematika di kelas 10 MIPA 1 sampai 4 dan di kelas 11 MIPA 1 sampai 4. Kemudian ada Bapak Faisal Septian SPD, guru mata pelajaran penjas orkes di kelas 10 IPS 6, 11 MIPA 4 dan di kelas 11 IPS 1 sampai dengan IPS 6. Itu daftar nama Dewan Guru yang ada di SMA Negeri 1 Luragung. Selanjutnya ada daftar wali kelas untuk pelajaran tahun 2021 dan 2022.
Yang pertama, Bapak Dida Firdaus ST, wali kelas di kelas 10 IPS 1. Kemudian ada Bapak Adi Firmansyah MPD di kelas 10 IPS 2. Kemudian ada Ibu Epi Meliasari SPD di kelas 10 IPS 3. Kemudian ada Ibu Memes Maesari SPD di kelas 10 IPS 4. Kemudian ada Bapak Nurcaya SPD di kelas 10 IPS 5. Kemudian ada Bapak Nana Suryana SPD, wali kelas di kelas 10 IPS 6. Kemudian ada Bapak Ligar Balebat SPD, wali kelas di 10 MIPA 1. Kemudian ada Ibu Yayah Komaria SPD di kelas 10 MIPA 2. Kemudian ada Ibu Intan Triwi Atsih SPD, wali kelas di kelas 10 MIPA 3. Kemudian ada Ibu Yeyen Anggraini SPD, wali kelas di kelas 10 MIPA 4. Kemudian ada Ibu Ian Cahyani SPD, wali kelas di kelas 11 IPS 1. Ada Bapak Nanang Supriyana Esos, wali kelas di kelas 11 IPS 2. Kemudian ada Bapak M. Firmansyah SPD, wali kelas di kelas 11 IPS 3. Kemudian ada Ibu Charwini SPD, wali kelas di kelas 11 IPS 4. Kemudian ada Ibu Yona SPD di kelas 11 IPS 5. Kemudian ada Ibu Nina Nurnaningsi Esos, wali kelas di IPS 11 IPS 6. Ada Ibu Lina Hernawati MPD, wali kelas di kelas 11 MIPA 1. Kemudian ada Bapak Ade Mulyadi MPD, wali kelas di kelas 11 MIPA 2. Kemudian ada Ibu Heti Nurhayati SPD, wali kelas di kelas 11 MIPA 3. Kemudian ada Ibu Inaya SAG, wali kelas di kelas 11 MIPA 4. Kemudian ada Ibu Juwati SPD, wali kelas di kelas 12 IPS 1. Kemudian ada Ibu Yani Rohaini SPD, wali kelas di kelas 12 IPS 2. Kemudian ada Ibu Tin Ramdawati MPD, wali kelas di kelas 12 IPS 3. Kemudian ada Ibu Kristiani Antari SPD, wali kelas di kelas 12 IPS 4. Kemudian ada Bapak Aditya SPDI, wali kelas di kelas 12 IPS 5. Kemudian ada Ibu Fatimah SPD, wali kelas di kelas 12 IPS 6. Kemudian ada Ibu Hajah Nia Daniar Iskandar SPD, wali kelas di kelas 12 MIPA 1. Kemudian ada Ibu Hajah Dede Dati SPD, wali kelas di kelas 12 MIPA 2. Kemudian ada Ibu Fitri Widyaningsi SPD, wali kelas di kelas 12 MIPA 3. Dan yang terakhir ada Ibu Iis Aisyah SPDI, wali kelas di kelas 12 MIPA 4. Anak-anakku sekalian,
itulah daftar nama wali kelas yang akan membimbing kalian di tahun pelajaran 2021-2022. Jadi Bapak harapkan setelah kalian mengenal para dewan guru dan para wali kelasnya, silahkan kalian bisa berkomunikasi dengan aktif, baik yang menyangkut permasalahan, mata pelajaran maupun permasalahan yang ada di kelas kalian, silahkan komunikasikan dengan Bapak, Ibu guru, dan para wali kelas. Terima kasih. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dida yang sudah memperkenalkan wali kelas dan dewan guru kepada siswa. Kita lanjutkan kepada acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan strategi belajar di masa pandemi di lingkungan SMAN 1 Luragung yang akan dibawakan oleh Bapak Yopi. Kepada Bapak Yopi Roma Pilani, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, terkait dengan strategi belajar mengajar di SMA Negeri 1 Ragung, perlu Bapak sampaikan. Yang pertama adalah belajar di SMA Negeri 1 Ragung itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah tipe daring, kemudian luring, dan tatap muka. Kalian harus bisa membedakan bagaimana tipe daring atau dalam jaringan, tipe luring itu luar jaringan, dan tatap muka terbatas. Kemudian untuk SMA Negeri 1 Laragung, karena masih berada di lingkungan Kabupaten Kuningan yang sekarang menjadi atau mengikuti PPKM level 3 ya. Level 3, maka belajar mengajar itu harus tetap menggunakan moda daring dengan prinsip belajar dari rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah moda daring tersebut yang diikuti oleh kalian bisa dengan menggunakan grup WhatsApp. Oleh sebab itu, Bapak harapkan setelah ini kalian harus mempunyai grup WhatsApp sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang kalian akan jalani di SMA Negeri 1 Ragung. Untuk kelas 10 itu 18, kemudian untuk kelas 11 dan 12 itu adalah 16 ya. Kemudian selain grup WhatsApp itu adalah menggunakan Google Classroom. Bapak yakin anak-anak kelas 12 dan kelas 11 itu sudah mempunyai akun belajar.id dan sudah diaktifkan, maka kalian nanti harus mengikuti ke kelas Google Classroom-nya. Nanti Ibu Bapak Dewan Guru untuk membuat Google Classroom dengan yang nanti di-sharekan kepada siswanya. Jadi Ibu Bapak Guru silakan untuk membuat Google Classroom dengan akun belajar.id yang sudah diaktifkan. Kemudian yang selanjutnya SMA Negeri 1 Ragung juga sudah memiliki e-learning sekolah. Jadi nanti ketika kalian belajar, baik itu hadir, izin, ataupun sakit, itu maka kalian harus mengisi daftar hadir di e-learning sekolah. Nanti ada panduannya terlebih dahulu ya. Jadi e-learning sekolah. Kemudian kalian juga bisa memanfaatkan akun-akun belajar yang lainnya. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Ragung itu sudah bermitra dengan Ruang Guru. Semoga yang kalian mempunyai rezeki
itu bisa bergabung dengan akun Ruang Guru ya. Kalaupun tidak, Bapak akan meminta kepada Ruang Guru itu untuk bisa gratis ya. Kemudian yang selanjutnya tadi Bapak Ibu guru sudah harus membuat akun Google Classroom, kemudian nanti siswanya itu masuk. Kemudian untuk belajar, bagaimana sistem belajarnya? Ini Bapak akan share seperti ini. Lagi gitaran sih. Duraka. Jadi nanti kalian belajarnya itu hanya satu hari itu 4 jam. Ya, hanya satu hari itu 4 jam. Misalkan nanti Bapak akan share ke grupnya. Ya, satu hari itu 4 jam, mulai dari jam 7 sampai jam 11. Ya, setiap mata pelajaran itu 1 jam. Misalkan hari Senin untuk kelas IPA itu jam 7 sampai dengan jam 8. Jadi sebelum jam 7, jam 6.30 kalian harus sudah mengisi kehadiran di e-learning sekolah ya. Jam 6.30 sampai jam 7.30 itu batasnya. Ketika kalian tidak mengisi daftar hadir, maka kalian itu dianggap tidak hadir ya. Kemudian bagaimana kalau sakit? Kalau sakit juga tetap harus mengisi daftar hadir dengan keterangan sakit dan menginformasikan, menguploadkan surat sakitnya dari dokter, menginformasikan surat sakitnya dari orang tua. Kemudian bagaimana kalau izin? Tetap surat izinnya dari orang tua harus diuploadkan ya. Kemudian nanti belajarnya satu hari itu 4 pelajaran, maksimal 1 jam. Untuk Bapak Ibu guru, silahkan nanti belajarnya, karena sekarang dibatasi belajar secara daring itu harus 2 jam. Harus 2 jam. Oleh sebab itu, jadi waktu satu mata pelajaran itu 1 jam, Ibu Bapak mengajar cukup setengah jam saja. Setengah jam kemudian untuk latihan atau penugasan. Jadi seperti itu strategi belajar mengajarnya. Dan yang selanjutnya nanti kalian akan tetap dipantau keaktifan, kehadiran, kemudian sikap dan perilaku kalian selama belajar. Itu saja Pak Asep. Nanti untuk jadwal pembelajaran nanti saya akan share ke wali kelas, dan semoga besok hari Jumat sudah bisa dimulai proses belajar mengajar dari rumah. Atau hari besok disegerakan kepada Ibu Bapak Guru untuk membuat akun Google Classroom-nya dengan menggunakan usernya dari belajar.id. Sementara untuk kelas 10 silakan untuk menggunakan akun pribadinya ya, menggunakan akun pribadinya untuk sementara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Asep selaku moderator. Silakan Pak Asep. Terima kasih Pak Yopi yang sudah menerangkan tentang strategi belajar di SMA 1 Ragung di masa pandemi. Ya. Itu adalah rangkaian acara terakhir. Terima kasih kepada anak-anakku, kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rasa, Rasa. Rasa. Aneh ngeropi. Ngaropi. Harap tenang, semuanya harap tenang. Waalaikumsalam. Ya. Ngopi. Marakan. Jalul beban. Si Jalul. Jalul kopi. Jalul beban. Ateng no paling dia. Tenang. Mohon dijaga etikanya. Raka. Rasa. Tuh, Rasa gini. Agung. Rasa bareng. Beban Jalul. Tadi kau nangis. Jadi kiulur. Malur. Ropi. Kemarin gua ke Pancasihan. Jadi kumalur. Jadi Nah, cuma penyane Rasa. macet ya. Nah, nebe cuma penyane. Resa. Jadol. Jokes. Jokes apa jokes? Jokes. Ada jokes. Ropi. Ropi paling ganteng. Mohon untuk silent. Alah kalian. Perkenalan Gandeng Jidan. Ini kelas 10 perkenalan tuh. Oh, tadi bisa. Kok mau BC? Ini bagus. Gandeng lah. Ada jok kan? Gandeng Jidan, gandeng. Ngejok. Jokes. Resa gandeng Resa. Kenalan kelas 10 kan dia. Jangan Rio. Angkernya. Ropi. Bodak teh. Jipalok bang. Wis mangan. Jalul jipalok sejalul. Jipakai. Jalul jipalok jalul. Ada siapa dia tuh? Scoopy nih bos, senggol dong. Anjay. Nanti senggol nangis. Andi Raka. Jetek nih bos. Ayo udah dia. Scorpion. Sini. Hai bang. Ganteng doang menurutnya Scorpion. Canda Scorpion. Scorpion. Untuk yang dicari ya. Mohon kepada ibu bapaknya untuk login PUBG bos. Gimana Rio 2 Agustus demo jadi? Izin out lah guys. Gas LPG. Bertahan menang duit. Karena rahat. Tentunya. Yang rasanya di belendik wae. Ampun manggil gua Ropi. Ropi. Jalul mana Jalul? Basket kemana basket? Nyawa, yang menit trek asup yo lah, aing murah kape aing. Bubut.
Raka. Nah, saya mah ganteng loh. Menyet ih. Surga nih. Auli. Ganteng. Lagi kan ngomong gitu. Itu Raka Anak-anakku yang cantik, yang ganteng, silahkan live ya. Ya, Pak. Gunakan kuotanya. Siap, udah ganteng dari lahir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, Pak, buat siapa? Tuh. Enggak jawab, Busten. Assalamualaikum, Pak. Foto Pak, foto online Pak. Sok. Nih, Yuk. 1, 2, 3. Nah, jangan lupa untuk kelas 10 nanti hari Senin Selasa ya untuk ambil buku ya kelas 10. Ya, Pak, siap. Oke, kelas 10 hari Senin Selasa besok. Sama orang tua Nonton tetap. mata Sama kudu orang Pak. tua. Ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Nonton mata kudu nya Pak. Nah, yang udah mau jangan. Yang udah mau ya. Bapak Bisin akan keluaran 2 kali Pak. akan Ya, Pak. ini ya, Ya, Pak. akan Ya, Pak. selesaikan ya ini ya. Di end ya. Yuk, terima kasih. Salam buat keluarga. Salam sehat. Ya, Pak. Pak. Pak, yuk. Bapak PUBG Pak.